Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang Jai akan membahas tentang bagaimana sih meningkatkan kepatuhan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa dalam minum obat. Ya, kalau sebelumnya kenapa sih ODGJ bisa putus obat? Kali ini bagaimana meningkatkan kepatuhan minum obat. Tentu kepatuhan minum obat pasien gangguan jiwa banyak faktor. Nah, kita harus mengatasi faktor itu. Bisa saja tidak melulu salahnya ODGJ, bisa saja memang dari faktor keluarganya atau justru faktor dari petugas kesehatan yang ada di pelayanan kesehatan terdekat. Nah, pendampingan keluarga dalam minum obat, pendampingan masyarakat, dalam hal ini tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk kader kesehatan jiwa dalam minum obat, ya. Kemudian pendampingan petugas kesehatan, dalam hal ini perawat pemegang program jiwa di puskesmas, ya, dalam melakukan supervisi sangat penting sekali. Selain ya dari faktor pasiennya sendiri, ya. Nah, dalam kesempatan ini Bang Jai akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah dari faktor pasiennya. Nah, tentu dari ulasan sebelumnya Bang Jai sudah menjelaskan bahwa kesadaran tentang penyakit itu sangat penting sekali. Nah, tentu kesadaran tentang penyakit ini dan kebutuhan akan obat hanya akan tercapai jika ODGJ mendapatkan edukasi yang tepat, mendapatkan informasi yang tepat tentang masalah kesehatan yang dialami. Jika mendapatkan gambaran bagaimana proses pengobatan yang harus dijalani. Tentu ini tidak butuh waktu pendek, waktu panjang untuk memahamkan, tapi ketika edukasi ini diberikan dengan baik, maka pasien juga akan menyadari lama-lama bahwa dia butuh obat. Nah, edukasi pasien ini sejatinya dimulai dari sejak dia dirawat di rumah sakit. Ya, jadi membawa ODGJ ke rumah sakit terlalu sering, ya, itu ya nggak ada ruginya daripada dibiarkan di rumah. Karena di rumah sakit pasti akan diajarkan betapa pentingnya obat, bagaimana pentingnya dia mengenal kondisi kesehatan jiwa, dan alasannya apa kok dia sering dibawa ke rumah sakit. Itu akan menyadarkan dia cepat atau lambat. Ya, walaupun sebenarnya edukasi pasien itu sudah diprogramkan di rumah sakit. Yang menjadi masalah adalah bagaimana menyiapkan keluarga. Jadi edukasi yang kedua adalah edukasi keluarga. Tentu keluarga harus diedukasi dengan baik terkait 5 fungsi keluarga. Bagaimana keluarga dikenalkan bahwa ada anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan jiwa. Ya, kemudian keluarga bisa memutuskan ya apa yang harus dilakukan untuk keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Artinya memutuskan untuk merawat. Nah, kemudian bagaimana keluarga bisa merawat anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, tentu sesuai dengan perilaku atau tanda gejala yang dimunculkan. Nah, selain itu, keluarga juga diajarkan bagaimana cara memodifikasi lingkungan yang tepat untuk anggota keluarganya. Sehingga ketika misalnya ODGJ ini menunjukkan perilaku yang aneh, ya, keluarga siap untuk menyiapkan lingkungan yang tepat supaya tidak jauh lebih berat gejalanya. Nah, yang terakhir adalah keluarga bisa memanfaatkan sistem pendukung, fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, bagaimana dia mempunyai jaminan kesehatan, bagaimana mendapatkan rujukan dan mendapatkan pengobatan yang lebih baik, termasuk bagaimana keluarga mengenali adanya kader kesehatan jiwa supaya bisa dirawat atau diobati dengan secara paripurna, secara berkelanjutan, tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di puskesmas, juga di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana edukasi kepada pengawas minum obat atau pendamping minum obat. Ya, pengawas minum obat atau pendampingan minum obat itu tidak hanya
dilakukan oleh keluarga. Sebenarnya ini bisa saja dilakukan oleh caregiver, dan caregiver ini tidak selalu harus berasal dari keluarga. Mungkin ibu RT, ibu RW, atau tokoh masyarakat, atau tokoh agama, atau kader kesehatan jiwa bisa membantu keluarga untuk mengawasi minum obat. Sehingga khusus pengobatan ini menjadi sangat penting dan perhatian semua yang ada di sekitar ODGJ. Ya. Kapan harus kontrol, bagaimana obat itu dipastikan diminum, itu bisa menjadi perhatian semua yang ada di sekitar pasien. Ya, tentu bagaimana caranya? Nah, penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat itu sangat penting sekali diselenggarakan oleh puskesmas. Ya, tentu dalam hal ini pengumpulan warga atau tokoh masyarakat, tokoh agama bisa dibantu oleh kader kesehatan jiwa. Dan bisa diberikan materi-materi tentang bagaimana penanganan gangguan jiwa di masyarakat, betapa pentingnya obat itu diminum secara rutin, dan proses pemulihan pasien gangguan jiwa. Sehingga pemahaman yang lebih tentang gangguan jiwa oleh kader kesehatan jiwa, oleh tokoh masyarakat, tokoh agama akan membantu keluarga di dalam proses pengawasan minum obat. Sehingga kemungkinan tidak patuh minum obat itu akan jauh lebih kecil, ya. Nah, berikutnya adalah terkait pendampingan nakes, tenaga kesehatan di puskesmas, khususnya perawat yang pegang program jiwa. Nah, dalam hal ini tentu tidak bisa mengandalkan begitu saja perawat puskesmas, karena satu orang harus megang wilayah yang banyak, dan ODGJ itu tidak satu, ya, mungkin bisa puluhan satu kecamatan itu, sehingga tentu fasilitasi untuk mengembangkan desa siaga sehat jiwa di setiap desa itu sangat penting. Nah, pengembangan desa siaga sehat jiwa ini sangat dibutuhkan sekali oleh perawat puskesmas yang memang ada keterbatasan tenaga, waktu, ya, untuk memberikan pengawasan kepada ODGJ terutama dalam hal minum obat. Kehadiran kader kesehatan jiwa dalam desa siaga sehat jiwa tentu sangat bermanfaat, khususnya untuk pemantauan tanda-tanda kambuh, ya. Jadi ketika memang ada kecenderungan untuk putus obat atau tidak patuh minum obat, dengan adanya kader kesehatan jiwa ini tentu akan sangat membantu sekali perawat puskesmas untuk tahu lebih cepat. Nah, juga perawat puskesmas bisa memperoleh data secara cepat bahwa ODGJ mana yang menunjukkan tanda-tanda kambuh atau tidak ada perubahan. Nah, di sini perawat puskesmas bisa melakukan home visit atau supervisi. Apa yang harus dilakukan keluarga, apa yang harus dilakukan kader kesehatan jiwa, apa yang harus dilakukan ODGJ, dan bagaimana proses rujukan jika memang dibutuhkan. Nah, tentu di dalam program-program yang dibuat oleh perawat puskesmas tentu harus disesuaikan dengan kemampuan juga. Artinya kerjasama lintas program, kerjasama lintas sektoral sangat penting sekali. Dalam hal ini ketika memang ada kesulitan dalam pengawasan minum obat, bisa saja perawat puskesmas bekerja sama dengan kelurahan, di situ ada Bu Lurah, ternyata tinggal berdekatan dengan ODGJ atau Ibu RT, ya, Ibu RW, maka bisa aja minta tolong. Apalagi kemungkinan ada bidan yang tinggal di wilayah tersebut atau ada perawat yang tinggal di wilayah tersebut, maka bisa meminta bantuan untuk ikut memberikan pengawasan minum obat, ya. Nah, tentu ketika misalnya ini terjadi dengan baik, ya, pasiennya, ODGJ-nya diedukasi dengan baik, keluarganya diedukasi dengan baik, kader kesehatan atau tokoh masyarakat, tokoh agama juga diedukasi dengan baik, perawat puskesmas juga punya program yang jelas untuk pemulihan kesehatan jiwa para ODGJ ini, saya yakin kekambuhan akan bisa dicegah. Kenapa? Karena kepatuhan minum obat juga akan bisa ditingkatkan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan sebarkan kebaikan ini, semoga memberikan manfaat ke lebih banyak orang. Ya, itu saja.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dah.